Kalian tahu nggak gimana kalau ternyata Jokowi itu bukan manusia? Secara fisik memang Pak Jokowi itu terlihat seperti manusia. Namun siapa sangka jika kalian berpikir bahwa apakah Pak Jokowi ini jangan-jangan bukan manusia? Karena saya merasakan bahwa Pak Jokowi ini punya energi dan juga jiwa yang sangat-sangat besar. Nah, kalau kalian tahu hal ini juga pernah terjadi pada seorang Elon Musk, di mana dia dikira bukan manusia. Dia berpikir terlalu jauh ke masa depan hingga tidak seperti manusia biasanya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa seorang Jokowi ini punya energi dan juga jiwa yang sangat besar? Di mana orang-orang yang bisa merasakannya yang punya jiwa besar juga. Lalu siapakah saya berhak menilai seorang jiwa Joko Widodo yang notabene merupakan seorang presiden Republik Indonesia? Dan itu semua akan kita bongkar di segmen Bedah Jiwa Manusia episode 1. Ini dia. Oke, jadi perkenalkan, saya Awan Story. Memang saya sangat suka untuk menjelajah bagaimana dimensi jiwa manusia. Dan pada video kali ini, saya akan membedah bagaimana prinsip spiritualitas seorang Joko Widodo. Nah, penjelasan-penjelasan saya mungkin akan sedikit dibumbui oleh subjektivitas. Tapi percayalah, subjektivitas yang saya sampaikan ini tidak jauh beda dengan kenyataan yang ada di dalam hati Pak Jokowi. Bilang capres setengah dewa, Bapak dibilang capres setengah dewa. Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka gitu. Nah, Pak Jokowi ini lahir dengan nama kecil Mulyono, tepatnya di Surakarta, pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Pada masa kecilnya, beliau telah mengalami berbagai masa kesulitan. Bahkan rumahnya juga pernah mengalami penggusuran sebanyak 3 kali. Ini mirip seperti cerita-cerita di Naruto, yang masa kecilnya itu susah banget, tapi dewasanya, dia bisa mengerti bahwa dunia ini bisa dikendalikan oleh tangannya sendiri. Pak Jokowi ini diketahui merupakan lulusan jurusan kehutanan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Setelah lulus dari S1, beliau kemudian sempat bekerja di sebuah perusahaan BUMN di Aceh. Namun karena tidak betah, beliau akhirnya kembali ke kampung halaman dan bekerja di sebuah perusahaan milik pamannya. Namun akhirnya pada tahun 1988, Pak Jokowi memberanikan diri untuk mendirikan sebuah perusahaan bernama CV Rakabu yang bergerak di bidang mebel. Dan kabarnya beliau ini juga sempat ditipu hingga akhirnya bangkit kembali pada tahun 1990. Seiring bisnisnya terus berkembang, beliau ini bertemu dengan seorang Bernard Sin dari Prancis yang bekerja sama terhadap perusahaan mebelnya. Hingga muncullah sebuah panggilan bernama Jokowi yang dibuat oleh teman Pak Jokowi bernama Bernard Sin tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa seorang pengusaha kayu yang tampil sederhana bisa win streak berkali-kali dalam politik pemerintahan? 2 kali wali kota Solo, 1 kali gubernur Jakarta, dan 2 kali presiden Republik Indonesia secara berturut-turut tanpa kalah 1 kali pun. Nah, saya sedikit menganalisis bahwa strategi win streak Pak Jokowi ini kurang lebih ada 3. Yang pertama, Pak Jokowi ini selalu tampil menyerupai rakyat, di mana seperti yang kita lihat penampilan beliau itu selalu sederhana dan sama seperti masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat akan berpikir bahwa pemimpin yang akan kita pilih itu sama dengan kita. Strategi yang kedua, Jokowi adalah seorang pemimpin yang berani tampil beda. Kita lihat pada tahun 2012, tepatnya pada saat beliau ikut kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Beliau memberanikan diri untuk tampil beda menggunakan kemeja kotak-kotak, di saat politisi lain menggunakan seragam formal. Hal ini tentunya akan menjadi warna baru bagi politisi pada waktu itu. Sedangkan strategi yang ketiga ini memang pendukung utamanya adalah spiritualitas dari Jokowi itu sendiri, di mana Jokowi ini juga punya jiwa yang bisa merasakan apakah seseorang bisa diajak kerjasama atau tidak. Makanya bisa kita lihat pada saat pemilihan menteri, kabinet Jokowi itu aneh banget, anti mainstream. Bagaimana bisa seorang pemilik Gojek itu menjadi menteri pendidikan? Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa Pak Jokowi bisa melakukan hal itu? Apa prinsip dan rahasia spiritualitas dari Pak Jokowi ini hingga beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat sabar? Kalau kita lihat, beliau pada saat nyalon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, beliau tampil sebagai orang yang sangat polos. Bahkan beberapa tahun kemudian juga banyak orang yang bilang bahwa beliau ini pelongo-pelongo. Tapi kemudian muncul berbagai kritik, hinaan, fitnah yang menyangkut bahkan secara personal. Namun anehnya beliau ini sama sekali tidak menanggapi dan menganggap itu sebagai sebuah hal yang biasa. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi bisa sesabar itu? Kalau dari analisis saya, Pak Jokowi ini adalah orang yang sudah sadar bahwa ketika orang membenci orang lain, maka ketika orang tersebut diladenin, maka dia semakin nafsu untuk menjatuhkan. Tapi ketika dia sekali tidak diladenin, maka orang tersebut akan berhenti karena dia merasa bahwa ego dia nggak tersalurkan. Tapi yang saya salut adalah Pak Jokowi ini punya cara yang elegan untuk menanggapi sebuah kritik dan juga hinaan. Misalnya pada saat Pak Rocky Gerung ini mengkritik pedas seorang Jokowi, yang dilakukan Pak Jokowi bukan mengklarifikasi, tapi justru menganggap bahwa itu adalah hal kecil. Kalau kalian sadari, ini adalah sebuah pesan yang sangat luar biasa. Artinya secara tidak langsung Pak Jokowi ini menganggap bahwa posisi Rocky Gerung itu tidak terlalu berpengaruh terhadap posisi dirinya. Contoh kedua adalah pada saat beliau difitnah mengenai ijazah palsu. Kalau orang normal biasa ketika difitnah ijazahnya palsu, maka dia akan mengklarifikasi dan dia akan menunjukkan
menunjukkan ijazah aslinya. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi ini anti-mainstream, di mana dia mendatangkan teman-temannya pada saat kuliah dulu. Artinya, teman-temannya aja mengakui bahwa dia alumni, apalagi hanya sekedar dokumen. Faktor selanjutnya, Jokowi itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Beliau tidak lagi peduli dengan pujian manusia. Makanya, orang-orang seperti ini justru akan memikirkan hal-hal besar, hal-hal yang bisa berdampak besar bagi negara dan bagi orang banyak. Dan pembahasan ini akan berhubungan bagaimana sisi mengerikan dari seorang Jokowi. Mengerikan di sini artinya adalah bahwa seorang Jokowi itu bisa membuat orang lain mati kutu tanpa dia harus terlihat bergerak. Makanya Pak Jokowi ini sering melakukan sebuah manuver yang tidak orang lain sangka, yang disebut manuver senyap. Manuver senyap Jokowi ini bisa mempengaruhi mentalitas seorang rakyat, yang bisa membuat orang pembenci itu menjadi pecinta Jokowi. Contoh realnya adalah ketika Pak Jokowi ini berani mengambil keputusan untuk mendatangi wilayah-wilayah yang berbahaya, seperti Nduga, Papua, mengunjungi Ukraina dan Rusia pada saat konflik, bahkan melobi langsung Presiden Joe Biden untuk memberhentikan konflik yang ada di Gaza. Bahkan ada juga yang bilang bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang eksperimentalis. Sebagai contoh, dia mengambil keputusan untuk pendirian IKN. Siapa yang bisa memastikan bahwa IKN ini akan berhasil? Tapi Pak Jokowi benar-benar yakin bahwa IKN akan berjalan. Sehingga Jokowi yang mempunyai jiwa besar digabung dengan strategi manuver senyap membuat beliau menjadi orang yang sangat-sangat berbahaya. Karena justru akhir-akhir ini banyak orang yang menduga bahwa Pak Jokowi lah yang menyetir semua partai yang ada di Indonesia. Ada juga yang bilang bahwa Pak Jokowi pengaruhnya lebih besar daripada partainya. Seorang presiden yang merangkul oposisinya untuk menjadi menterinya. Ibarat seperti kisah Naruto yang menggandeng kembali seorang Sasuke. Dan bahkan akhir-akhir ini juga banyak sekali plot twist yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Mulai dari Pak Tani dan Mawar Kecil. Kemudian juga banyak yang menduga bahwa PSI itu ada kaitan kuat dengan Jokowi. Salah satu indikasinya adalah Kaisang dengan mudahnya menjadi ketua PSI. Siapa yang menyangka juga kan tiba-tiba Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Ini benar-benar plot twist yang nggak bisa ditebak, coy. Dan saya juga menunggu nih, apalagi kira-kira manuver yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi ini yang mungkin bisa mengejutkan kita semua. Nah, jiwa Jokowi yang besar dan juga digabung dengan strategi manuver senyap membuat beliau juga seakan mengetahui masa depan. Sebagai contoh, pindahnya ibu kota ke IKN ini sebenarnya mengandung makna yang sangat besar karena Pulau Jawa di masa mendatang itu bebannya sangat-sangat berat. Ya, kita tahulah ya, penduduk Pulau Jawa itu hampir lebih dari sepertiga dari total penduduk Indonesia. Belum lagi kalau misalnya nanti Jakarta jadi tenggelam, kemudian ada berbagai efek polusi udara, polusi kendaraan dan lain sebagainya. Belum lagi bencana alam, gunung meletus, banjir dan lain sebagainya, yang semuanya itu terpusat di Pulau Jawa. Walaupun misi sebenarnya adalah untuk memecahkan Jawa sentris sehingga pusat ekonomi juga akan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang nggak banyak orang sadar bahwa beliau itu sudah banyak membangun bendungan dan juga waduk, di mana infrastruktur ini manfaatnya sangat besar karena petani tidak harus takut untuk kekeringan dengan adanya waduk dan juga bendungan ini. Dan tidak terasa memang Pak Jokowi sebentar lagi akan purna dari masa jabatan presiden. Kita akan berpisah dengan seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Meskipun dari kacamata oposisi, beliau tidak pernah jadi orang yang benar. Selalu aja ada salahnya. Sampai jumpa di segmen Bedah Jiwa Manusia episode selanjutnya. Gimana menurut kalian?